Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan dosen kampus. Kali ini saya akan memberikan contoh perhitungan sebuah kasus, yaitu program linear metode grafik. Nah, di sini saya mempunyai contoh, yaitu kasusnya seperti ini. Sebuah perusahaan dosen kampus akan membuat lemari dan kursi eksklusif. Nah, untuk pembuatan satu unit lemari diperlukan waktu 4 jam kerja. Untuk pembuatan satu unit kursi diperlukan waktu 3 jam kerja. Setelah selesai dibuat, maka lemari dan kursi tersebut selanjutnya dicat. Nah, satu unit lemari memerlukan waktu pengecatan 2 jam. Sedangkan satu unit kursi memerlukan waktu pengecatan 1 jam. Jumlah waktu yang tersedia untuk pembuatan lemari dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah waktu untuk pengecatannya yaitu 100 jam per minggu. Setiap unit lemari memberikan keuntungan 700.000. Sedangkan satu unit kursi memberi keuntungan 500.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa banyak lemari dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum atau maksimal. Nanti yang jadi patokan adalah yang pertama adalah lemari, waktunya 4 jam, kemudian kursi waktunya 3 jam, dan seterusnya. Nah, kita asumsikan dulu untuk lemari. Di sini kan membuat lemari dan kursi eksklusif. Lemari ini kita jadikan istilahnya X. Jadi lemari ini kita jadikan X ya. Kemudian kursi ini kita jadikan Y. Nah, kemudian fungsi tujuan yaitu dari soalnya ini, tujuannya yaitu mencari keuntungan maksimum. Maka tujuannya adalah kita maksimumkan atau maksimalkan. Selanjutnya Z ini yaitu keuntungan, yaitu caranya keuntungan dari lemari yaitu 700.000 ini ya, 700.000 kali X. X nya ini kan lemari, maka kalau ini lemari 700.000 maka kali X. Nah, ini ya lemari ya, ditambah 500.000. Ini 500.000 ini kan kursi ya, kursi ini, maka 500.000 kali Y nya kan kursi. Jadi Z sama dengan 700.000 kali X ditambah 500.000 kali Y. Sekarang kita cari kendalanya atau fungsi kendala. Fungsi kendalanya yaitu di sini tadi, lemari butuh waktu 4 jam, maka kita tulis 4x. Nah, lemari kan X, 4x plus kursi butuh waktu 3 jam, maka plus 3y. Nah, 4x plus 3y itu butuh waktu pembuatannya berapa jam per minggu. Nah, di sini sudah tertulis kursi, lemari dan kursi itu 240 jam per minggu, maka di sini lebih kecil sama dengan 240. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini jadi kasus yang pertama, kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua, di sini ada 2x plus y lebih kecil sama dengan 100. Nah, ini tadi kan proses pembuatan. Nah, ini adalah proses pengecatan. 2x dari mana? Dari sini. Pengecatan untuk lemari itu butuh waktu 2 jam, maka kita tulis 2x plus, sedangkan kursi butuh waktu 1 jam ini, maka kita tulis plus y. 1y atau y itu sama aja, jadi kita tulis y saja. Nah, sekarang per minggunya butuh waktu berapa jam? Nah, ini ditulis 100 jam, maka kita tulis kurang atau lebih kecil sama dengan 100.
Nah, ini berarti jadi kendala yang kedua. Nah, sekarang dari kasus yang X dan Y ini kita asumsikan yaitu X itu lebih besar dari 0. Jadi lemari itu akan bisa diproduksi minimal atau sama dengan 0. Maka di sini X lebih besar dari 0, jadi bisa lebih dari 0, yaitu 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan kursi atau Y itu juga sama, lebih besar sama dengan 0. Jadi ini istilahnya banyak lemari dan kursi tidak mungkin negatif. Nah, pastinya positif, yaitu minimal 0. Nah, dari X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar dari 0, ini nanti jadi titik koordinat A. Nah, nanti kita bikin grafiknya. Selanjutnya, angka 1 ini atau kendala pertama ini kita turunkan ke sini. Nah, kita tulis ulang, tapi nanti kita jadikan persamaan. Ini kan lebih kecil sama dengan, kita nanti pilih atau kita tulis menjadi persamaan, ini sama dengan 4X, kita turunkan sini, plus 3Y sama dengan, kalau ini kan lebih kecil sama dengan, ini kita jadikan persamaan ya, 240. Nah, sama dengan yang atas ini. Sekarang kita asumsikan atau misalkan X nya 0, kemudian 3Y, ini 3Y atas kita turunkan sama dengan 240. Jadi kita mencari nilai Y dulu. Y di sini sama dengan 80. 80 dari mana? 240, 3 dipindah ke sini jadi bagi. 240 dibagi 3, 80. Maka 0 ini yang X, kita masukkan di kurung buka 0, Y nya berapa? 80, kita tulis 80 kurung tutup. Nah, ini nanti yang jadi titik koordinat B. Selanjutnya, Y X sama dengan 0 ini kan misalkan yang pertama, yang misalkan itu 0 yang X. Sekarang kita rubah yang Y. Y ini kita jadikan 0 gantian ya. Y sama dengan 0. Nah, sekarang 4X kita turunkan ke sini. 4X sama dengan 240. Nah, sekarang kita hitung X. Ini X, kita masukkan bawah sini. 4-nya kita pindah ke kanan, maka 240 dibagi 4, maka 60 dapatnya. Nah, sekarang kita tulis X nya 60, kita tulis kurung buka 60, 0, Y nya kan 0 ini ya, kita tulis di bawah sini kurung tutup. Nah, ini nanti jadi koordinat yang ketemu dari B, dari misal dari B ke atas atau bawah. Nah, itu nanti bisa dilihat di grafiknya. Sekarang kasus yang kedua, kendala yang kedua yaitu 2X plus Y sama dengan 100. Nah, ini nanti jadikan persamaan lagi ya. Ini ya, 2X plus Y sama dengan 100, ini dari ini langkah yang kedua. Nah, ini jadikan persamaan. Sekarang kita asumsikan kayak gini lagi, X sama dengan 0. Nah, kita tulis X sama dengan 0. Nah, sekarang Y nya sama dengan 100. Maka berhubung di sini angka 1, maka 100 dibagi 1, maka kan hasilnya tetap 100. Nah, kita tulis X nya 0, kurung buka 0, Y nya 100, kita tulis 100 kurung tutup. Nah, ini nanti jadi titik koordinat. Selanjutnya kita asumsikan Y nya sekarang yang 0, Y misalkan 0, maka 2X ini kita pindah sini sama dengan 100. Nah, kalau 2 dipindah ke sini maka jadi bagi 100 dibagi 2. Nah, maka X sama dengan ini ya, dari sini ke bawah sini ya, X sama dengan 100 dibagi 2, hasilnya 50. Nah, maka X nya 50, sedangkan Y nya ini kan 0, kita tulis 0. Nah, ini nanti yang jadi titik koordinat D. Nah, sampai sini paham ya. Selanjutnya kita bikin grafiknya. Ini kan koordinat B, ini koordinat A yang ini, kemudian yang ini titik koordinat D. Nah, kita jadikan grafik. Grafiknya yaitu seperti ini. Kita tarik ini 0 naik ke atas, ini jadi Y,
yang ini tarik ke kanan, ini X. Ini kita asumsikan 0, 20, 40, jadi lipatan 20. Ini juga sama. Nah, kita tulis yang B ini, yang A dulu deh. A kan ini 0,0. 0,0 ini kita kasih titik merah. Nah, ini dari sini 0,0. Nah, kita tulis di titik koordinat yang pertama, yang 0,0 ini. Selanjutnya kita titik koordinat B. B ini titik koordinatnya ya ini 0,80. Nah, kita tulis di sini 0,80 itu ada di sini, maka kita kasih titik merah, tulisi aja B. Sekarang B-nya ini kalau ditarik sampai mana? Nah, di bawah ini sudah ada keterangannya. 0,80 ini yang B, kemudian titik koordinat yang B selanjutnya yaitu 60,0. Maka dari sini kita tarik ke ini 60,0. 60x, 0-nya Y. Nah, maka B-nya itu kita tarik garis lurus 0,80 ketemu 60,0. Ini yang titik koordinat B. Selanjutnya kita menuju ke titik koordinat D ya. Titik koordinat D itu 0,100, 0-nya X, 100 Y-nya, maka kita tulis di sini 0,100. Nah, sedangkan titik koordinat D yang tadi yang pertama kan 0,100. Titik koordinat yang D itu 50,0, maka dari 100 ini kita tarik turun ke bawah sampai 50,0. Nah, ini titik D, koordinat D. Nah, sampai sini paham ya. Kemudian di sini dapat C 30,40. Ini dari mana sih? Nah, jadi 30,40 ini itu ceritanya kita hitung. Jadi cara hitung titik C dengan eliminasi substitusi. Nah, yang pertama adalah F kendala tadi kita tulis ulang, dan ini F kendala yang kedua juga kita tulis ulang. Jadi F kendala 1 kan ini sih 4x plus 3y sama dengan 240. Kita tulis ini 4x plus 3y sama dengan 240. Sekarang yang titik koordinat kendala yang kedua yaitu 2x plus y sama dengan 100, maka kita tulis di bawah sini 2x plus y sama dengan 100. Nah, untuk melakukan hitung dengan eliminasi substitusi, yaitu caranya yaitu yang pertama ini kalikan 1, yang kedua ini fungsi kendala yang kedua itu kita kalikan 2. Nah, jika kali 1 maka hasilnya ini otomatis sama dengan hasil yang sebelah kanan ini ya, 4x plus 3y sama dengan 240, maka hasilnya pasti sama. Kalau ini yang kedua x kali 2 ya ini ya, maka 2x plus y sama dengan 100, maka 2x kalau kali 2 berarti 4x, kemudian y kalau kali 2 berarti 2y, 100 kali 2 berarti 200. Nah, hasil ini nanti kita kurangi, jadi dikurangi 4x plus 3y sama dengan 240 dikurangi 4x plus 2y sama dengan 200, maka 4x dikurangi 4x kan 0, hilang. 3y min 2y dikurangi, maka hasilnya adalah 1y atau y. Nah, 240 dikurangi 200 hasilnya adalah 40. 40 ini adalah titik Y, titik koordinat yang Y. Sekarang untuk menghitung selanjutnya, Y ini nanti dipindah ke sini yang asal mulanya 2x plus Y sama dengan 100, maka kita tulis di bawah sini menjadi 2x plus 40, Y nya ini berubah jadi 40 sama dengan 100. Kemudian 2x sama dengan 40 dipindah ke kanan, maka hasilnya 100 min 40, hasilnya yaitu 60. Nah, sekarang 2-nya dipindah ke kanan lagi, x sama dengan 60 dibagi 2, hasilnya adalah 30. Maka ini adalah titik koordinat yang x, kalau ini kan y, berarti 30,40, maka hasilnya kita tulis di sini titik koordinatnya 30 dari bawah sini, x naik 40 dari sini kita tarik ke sini, jadi ketemunya di sini.
maka hasilnya adalah 30,40 untuk yang titik koordinat C. Berhubung ini titiknya pas ketemu saling berpotongan, maka ini yang disebut daerah layak. Kalau misal nanti hasilnya tidak berpotongan, berarti nanti bukan daerah layak ya, misal nggak ketemu ya antara titik koordinat B dan D ya, misal itu. Nah, selanjutnya ini yang perhitungan terakhir. Setelah tadi sudah dihitung semuanya, titik koordinatnya menjadi sebuah grafik kayak gini, maka selanjutnya kita hitung titik ujinya dari fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan kalau kita lihat di soal tadi di sini, berapa banyak lemari dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar untungnya maksimum. Nah, berarti di sini adalah F tujuannya adalah mencari nilai maksimum atau nilai tertinggi. Nah, sekarang kita tulis F tujuan yaitu kurung buka 700.000 ya kali X kan lemari, plus 500.000 kali Y. Nah, 700 dan 500 dari mana? 700 dan 500 itu dari ini, keuntungan. Nah, kita menuju ke bawah lagi. Sekarang cara menghitung titik koordinat A yang tadi kan hasilnya 0,0. Kalau kita lihat di sini ya. Ini titik koordinat yang A 0,0, atau di grafik bisa dilihat sini ya. 0,0 A-nya. Kemudian yang titik B 0,80 yang ini ya, 0,80, atau kecil bisa dilihat di sini 0,80. Kemudian yang ketiga adalah titik koordinat C 30,40 ya, ini ya 30,40 kalau di grafiknya yang bagian sini. Kemudian yang D 50,0, yang D itu di atasnya grafik ini ya, 50,0 ini D. Nah, setelah kita tulis ulang, maka hasilnya seperti ini, 700.000 kali X. X nya kalau 0, berapapun nilainya, kalau kali 0 pasti hasilnya 0. Ini juga sama, 500.000 kali Y. Y nya kan 0 sini sih, maka 0. Nah, sekarang yang B 700.000 kali X. X nya apa? 0 kan, nggak usah dihitung, berarti 0. Sekarang ya 500.000 kali 80. Nah, hasilnya adalah 40 juta. Kalau kalian bingung, kalikan aja angka 5 nya ini, 5 kali 8 kan hasilnya 40. Nah, tambahkan aja angka di belakangnya, nolnya yang lebihnya. Nah, itu ya, jadi 6 ya, jadi 40 juta. Kemudian sekarang yang titik koordinat C 700.000 kali X. X nya kebetulan 30, 7 kali 3 21. Nah, tambah 05 tambah sini 1 berarti 21 juta. Plus 500.000 kali Y. Y nya kan 40 atau 4. 5 kali 4 kan 20. Nah, nolnya berarti 6 belakangnya, otomatis 21 juta plus 20 juta, maka hasilnya 41 juta. Nah, ini nilai dari C. Sekarang kita hitung yang D. 700.000 kali X. X nya 50, 7 kali 5 35 juta. Sekarang 500.000 kali Y nya 0, otomatis nilainya cuma 35 juta. Nah, dari A sampai D ini, kalau kalian lihat, itu nilai yang tertinggi yang mana? Ternyata yang C ini 41 juta. Maka ini yang disebut nilai maksimal. Nah, setelah kita ketemu nilai maksimal, maka hasilnya yaitu jadi jumlah produksinya maksimal yaitu untuk lemari 30 dan kursi 40. Dari mana 30 dan 40? Dari sini titik koordinatnya, C nya kan 30. Nah, maka C ini adalah jadi lemari. Kemudian yang sebelah kanan kan ini Y ya, kursi ya, maka 40. Maka hasilnya yaitu lemarinya bisa dibuat sebanyak 30 dan kursinya 40 dengan keuntungan maksimal 41 juta. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari dosen kampus. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.